Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mufaridi Muhammad dengan NIM B10018005. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi 2018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kajian kebijakan pengelolaan hutan lindung. Nah, hutan lindung Indonesia itu mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversity dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brazil, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional, dan global sudah diakui secara luas. Dari fungsi biodiversity, Indonesia dikenal sebagai pemilik 17% spesies dunia. Walaupun luas wilayahnya hanya 1,3% dari luas wilayah dunia, diperkirakan Indonesia memiliki 11% spesies tumbuhan berbunga yang sudah diketahui, kemudian 12% binatang menyusui, 15% amfibi dan reptilia, 17% jenis burung, dan sekitar 37% jenis-jenis ikan yang ada di dunia. Nah, kemewahan tersebut suatu ketika akan punah dan hilang jika pengelolaan hutan lindung tidak dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, dan didukung oleh kebijakan peraturan perundang-undangan yang jelas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, di antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1, hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. PP Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung menyebutkan 6 kriteria hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, kemudian mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih, kawasan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 atau lebih. Kemudian kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%, kawasan yang mempunyai daerah resapan air, dan kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. Dari kriteria tersebut dapat dimengerti mengapa hutan ini diperuntukkan terutama untuk fungsi perlindungan ekosistem, bukan untuk produksi kayu atau perolehan pendapatan dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 34 Tahun 2002 itu menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan pemungutan hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Nah, pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran, sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan atau bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olahraga, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Itu bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan, dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung. Nah, akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan kerusakan di hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi. Laju kerusakan hutan lindung dari tahun 1997 sampai 2002 adalah sebesar 10% per tahun, sedangkan hutan produksi sebesar 5% per tahun. Sumber yang sama menyebutkan bahwa total luas hutan lindung itu tinggal 20,7 juta hektar dengan tingkat kerusakan mencapai 4 juta hektar. Penebangan liar dan konservasi merupakan penyebab utama kerusakan tersebut. Hal ini terlihat bahwa laju kerusakan hutan lindung menurun tajam sejak tahun 1997 sampai 1998, yang mana masa krisis multidimensi di Indonesia, dan terus menurun pada tahun 1999, awal era desentralisasi. Nah, sejak desentralisasi kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagian pengelolaan hutan diberikan kepada daerah. Pemberian kewenangan ini merupakan tugas sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola hutan di wilayahnya, untuk kemakmuran daerahnya berdasarkan asas kelestarian. Salah satu permasalahan pengelolaan hutan saat ini adalah konflik lahan antara beberapa kepentingan. Sebagai akibat ketidakselarasan hasil padu serasi antara tata guna kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten. Persepsi dan sentralisasi yang berbeda juga menyebabkan rendahnya pengelolaan dan pengamanan hutan, dan meningkatnya upaya peningkatan pendapatan daerah. Belum jelasnya batas kewenangan antara pusat dan daerah juga menyebabkan terjadinya saling lempar kewajiban. Dalam dalih peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, beberapa pemerintah daerah berusaha mengalihkan fungsi hutan lindung dan cagar alam menjadi hutan produksi, dan bahkan berubah status kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain. Nah, memang jika dilihat dari sisi ekonomi jangka pendek, akan memberikan keuntungan yang menjanjikan. Tetapi, akan berbeda nilainya jika dilihat dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan secara keseluruhan. Apalagi jika mempertimbangkan efek ganda seperti telah dikemukakan sebelumnya. Kita masuk pada pembahasan, yaitu tentang identifikasi peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan hutan lindung. Yang pertama saya masuk kepada ketetapan MPR atau TAP MPR. Terdapat dua TAP MPR yang berkaitan dengan hutan lindung, adalah TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber alam. Yang kedua, TAP MPR nomor 3 tahun 2000 mengenai sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. TAP MPR yang pertama itu bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan antara sektor dalam menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara optimal, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya TAP ini, semua sektor diharapkan dapat mempunyai satu arah dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber agraria. Karena itu, TAP MPR ini mempunyai dampak positif terhadap pengelolaan hutan lindung, karena dapat dijadikan dasar untuk koordinasi semua sektor dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, kemudian TAP MPR yang kedua. Pada TAP MPR yang kedua, itu memuat peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau PP, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah atau Perda. Jika melihat TAP ini, maka kita tidak lagi menemukan keputusan menteri atau Kepmen sebagai salah satu sumber hukum. Artinya, apabila sebelumnya Kepmen menjadi salah satu urutan, sumber hukum menjadi hilang atau ditiadakan. Padahal, Kepmen merupakan instrumen kebijakan setiap sektor yang paling operasional selama ini. Sebaliknya, peraturan daerah menjadi sumber hukum langsung di bawah PP. Disebutkan pula bahwa pembuatan perda diatur sedemikian rupa sehingga setiap daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, bisa membuat perda. Nah, kalau di provinsi cukup hanya dengan DPRD dan gubernur, di tingkat kabupaten atau kota adalah DPRD 2 dengan bupati atau wali kota. Yang kedua yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang yang berkaitan dan mengatur hutan lindung paling tidak itu berjumlah 13 buah, dan diterbitkan mulai tahun 1967 sampai 2004. Ketiga yaitu peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung berjumlah 11 buah. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004. Salah satu contohnya yaitu membagi kegiatan perlindungan hutan menjadi 3, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, KPHK, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL, dan ketiga yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP. Nah, penyelenggaraan perlindungan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindungan, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.
Keempat yaitu keputusan presiden atau Kepres. Kepres yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan hutan lindung itu berjumlah 9 buah. Kepres nomor 32 tahun 1990 menyebutkan bahwa kriteria kawasan lindung yaitu yang pertama, kawasan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikali angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih. Yang kedua yaitu kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih. Dan ketiga, ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Sementara sasaran dari pengelolaan kawasan lindung adalah meningkatkan fungsi lindungan terhadap air, tanah, iklim, tumbuhan, dan serta satwa. Sementara sasaran dari pengelolaan kawasan lindung itu adalah meningkatkan fungsi lindungan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa, dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan. Kemudian Kepres nomor 41 tahun 2004 ditunjukkan untuk memberikan izin kepada 13 perusahaan tambang yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 ini untuk melanjutkan kegiatannya sampai berakhir izin atau perjanjian yang dimaksud. Walaupun SK ini jelas bertentangan dengan pasal 38 ayat 4 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, akan tetapi Kepres ini menyebutkan bahwa izin didasarkan atas prinsip pinjam pakai sesuai ketentuan Menteri Kehutanan. Karena itu terbuka ruang untuk operasional lapangan melalui SK Menteri Kehutanan sehingga kerusakan hutan lindung dapat diminimalkan. Misalnya dalam bentuk aturan dan sanksi yang lebih tegas terhadap upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan. Yang kelima yaitu keputusan atau peraturan menteri, Kepmen. Kementerian yang banyak mengatur selain kehutanan adalah Kementerian Pertambangan, Sumber Daya Energi dan Mineral, serta Kementerian Dalam Negeri. Paling tidak terdapat 17 Kepmen atau Permen dan keputusan dirijen yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan nomor 967 K/05 MPE 1989 429 KPTS 2/1189 usaha pertambangan dan energi itu dapat dilaksanakan dalam daerah cagar alam, suaka marga satwa, taman buru, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi dengan izin penggunaan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan sesuai tata cara dimaksud dalam pasal 8 surat keputusan bersama ini. Karena itu jelas dinyatakan bahwa di areal hutan lindung boleh dilakukan kegiatan pertambangan. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P12/Menhut 2/2004 diatur bahwa penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan itu dilaksanakan atas dasar persetujuan Menteri dalam bentuk izin kegiatan atau izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dengan kompensasi. 6. Perda. Nah, pada perda ini sendiri cukup menarik karena banyak berbagai perda yang dibuat dan mengatur suatu topik tertentu yang menjadi fokus pengelolaan hutan di suatu daerah kabupaten. Pembahasan kedua yaitu konsistensi dan sinkronisasi kebijakan hutan lindung. Hasil identifikasi menunjukkan paling tidak terdapat 83 peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan hutan lindung. Nah, telaah terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya beberapa persoalan konsistensi dan sinkronisasi. Pertama yaitu adanya perbedaan pengertian tentang berbagai istilah yang berkaitan dengan hutan lindung. Seperti yang pertama yaitu kawasan lindung dan hutan lindung. Kepres nomor 32 tahun 1990 menggunakan istilah kawasan lindung. SK Dirjen PHPA nomor 129 tahun 1997 menggunakan istilah kawasan konservasi. Sedangkan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2000 menggunakan istilah hutan lindung dan hutan konservasi. Karena itu pembagian wilayah kawasan hutan ke dalam berbagai jenis hutan lindung, kawasan lindung atau hutan konservasi memerlukan berbagai penjelasan yang lebih memadai. Kedua yaitu reklamasi antara kehutanan dan pertambangan, di mana dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004
dan Permen nomor 12 garing Menhub 2 garing 2004 disebutkan bahwa reklamasi adalah upaya untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsinya. Kedua yaitu adanya dualisme kebijakan pemerintah. Yang satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain itu membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi. Hal ini dapat ditemukan baik dalam intra peraturan seperti dalam PP nomor 44 tahun 2004 maupun antara peraturan-peraturan lainnya. Dualisme kebijakan dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2004 dan Kepres nomor 41 tahun 2004. Undang-Undang nomor 41 tahun 1959 menyebutkan kegiatan penambangan terbuka tidak diperbolehkan di hutan lindung, pasal 38 ayat 4, tetapi tetap dikeluarkan Perpu dan Kepres. Walaupun itu diberlakukan untuk perusahaan pertambangan yang sudah ada sebelum adanya Undang-Undang nomor 41 tahun 1949 ini. Nah, konsekuensi dari dualisme kebijakan ini itu dapat membuka peluang kehancuran hutan lindung yang lebih luas dan lebih parah lagi. Dualisme intra dan antar kebijakan ini mencerminkan perlunya menyusun dan menerapkan peraturan agar jangan hanya di atas kertas saja. Karena dampak dari dualisme kebijakan ini, selain menyebabkan ketidakjelasan kebijakan, juga menyebabkan sulitnya untuk melakukan penegakan hukum. Mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.